Sebentar lagi, tunggu suratnya datang. Ya, ntar gue posting. Habis itu, tunggu suratnya sampai ke rumah. Surat SP2 HP-nya. Ya, tungguin. Oke? Kalian pasti bakal ternganga-nganga. Siapakah yang jadi tersangka? Ya udah. Kenapa postingannya dihapus? Suka-suka gue, fit gue mau hapus kek, gue mau apain kek. Lagian itu bikin sampah, bikin jelek fit gue. Makanya kalau udah gue tayangin bagus-bagus, kalau masih gue posting selama 1 minggu itu udah paling lama. Tahu nggak? Yang penting udah di capture sama banyak orang. Mau nggak ada di Instagram gue, yang penting udah banyak di Instagram orang. Apa? Nggak ada takutnya gue laporin ke polisi. Lapor yang banyak. Mau di mana? Polda buka, Mabes buka, Polsek buka, Polres buka, laporin. Ribet amat jadi orang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Nikita Mirzani menggelar live lagi di akun Instagramnya. Namun yang mengejutkan, Nikita Mirzani mengatakan bahwa dia sedang menunggu surat dari kepolisian soal laporan. Jadi surat SP2 katanya. Mungkin surat penerbitan bahwa akan ada penyidikan kepada seseorang. Nah, siapakah orang itu dan kenapa dia kok dilaporkan? Apakah ada hubungannya dengan Crazy Rich Malang? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sebentar lagi, tunggu suratnya datang. Ya, ntar gue posting. Habis itu, tunggu suratnya sampai ke rumah. Surat SP2 HP-nya. Ya, tungguin. Oke? Kalian pasti bakal ternganga-nganga. Siapakah yang jadi tersangka? Ya udah. Kenapa postingannya dihapus? Suka-suka gue, fit gue mau hapus kek, gue mau apain kek. Lagian itu bikin sampah, bikin jelek fit gue. Makanya kalau udah gue tayangin bagus-bagus, kalau masih gue posting selama 1 minggu itu udah paling lama. Tahu nggak? Yang penting udah di capture sama banyak orang. Mau nggak ada di Instagram gue, yang penting udah banyak di Instagram orang. Apa? Nggak ada takutnya gue laporin ke polisi. Lapor yang banyak. Mau di mana? Polda buka, Mabes buka, Polsek buka, Polres buka, laporin. Ribet amat jadi orang. Oke, perseteruan Nikita Mirzani dengan Sandi Purnamasari dan suaminya Gilang yang juga merupakan dikenal dengan pemilik MS Glow dan J99 Corporation nampaknya semakin meruncing. Dan bahkan di beberapa postingan akun Instagram Nikita Mirzani dalam akhir-akhir ini dia mengunggah beberapa undang-undang seperti ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana, pasal 14 menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Berita bohong di muka umum atau pembohongan publik selain dilarang dalam Undang-Undang ITE juga terdapat sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sanksi yang diatur adalah pidana penjara selama 6 tahun dan atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Apalagi jika berita bohong di publik telah beredar dan menimbulkan keonaran atau kegaduhan yang sifatnya meluas dan massal, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan hukum sebagai akibat dari pembohongan kepada publik. Kesimpulannya, sekalipun KUHP pidana secara eksplisit tidak mengatur perbuatan berita bohong di muka umum atau yang disebut sebagai pembohongan publik, namun Undang-Undang ITE telah mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan tersebut dan ketentuan sanksi pidananya. Itulah yang diunggah oleh Nikita Mirzani dengan caption, "Kepada yang terhormat Bapak-Bapak Aparatur Negara Republik Indonesia, saya mau bertanya, kalau pembohongan publik sama seperti aktivis Ratna Sarumpait bisa dilaporin, ini gimana sama juragan halu Pak Polisi? Tolong pencerahannya.
Seluruh rakyat Indonesia berhak lapor karena udah buat onar melebihi kasus Ibu Ratna Sarumpait. Kemudian dia juga memposting dari Prastowo Justinus. Wow, gurih nih. Ditjen Pajak RI setahun omset 7,2 triliun. Berarti memungut PPN 10%, 720 miliar. Tinggal cocokin ke SPT PPN dan SPT PPH. Semoga banyak yang pamer kayak gini nih. Crazy Rich Juragan 99 klaim penjualan MS Glow capai 600 miliar per bulan. Gitu kata Prastowo. Memang di Tempo ada berita yang seperti itu. Klaim penjualan MS Glow mencapai 600 miliar per bulan. Kemudian dikomentari oleh Nikita Mirzani, staf khusus Menteri Keuangan sudah angkat bicara. Lalu apakah Juragan 99 dan istrinya masih aman-aman sajakah? Berarti Prastowo itu tadi adalah staf khusus Menteri Keuangan. Nih ya, gue ajarin. Walaupun gue gak pinter-pinter banget di dunia usaha, tapi gue paham usaha. Buat Crazy Rich halu, jika memang punya uang dari usaha A atau punya uang dari jin misalnya, lalu punya saldo yang banyak, lebih baik akuisisi perusahaan kecil yang butuh modal. Support mereka yang membutuhkan bantuan permodalan. Daripada uang gak jelas lo itu lo tebar dan lo bagiin ke orang kaya yang gak perlu, atau ke artis yang cuma dimanfaatin lo aja. Setelah lo akuisisi, lalu lo pamerin dulu ke netizen bahwa lo punya usaha A, B, C, D, dan seterusnya. Itu usaha sah kalian. Aku akuin milik kalian karena lo beli sahamnya. Kalau pada akhirnya kalian mau flexing tetap dari uang jin pun, netizen gak akan bertanya, dari mana kekayaan lo itu? Jangan flexing dengan pondasinya usaha skincare doang. Itu namanya kalian sendiri menyodorkan diri kalian untuk dipertanyakan. Anak SMP aja bisa hitung hasil skincare berapa sampai mampu beli yang sudah lo buatin konten sama influencer dan artis ternama. Yang sekarang pada diem gak ada satupun artis sama influencer yang sudah makan duit lo, bantuin lo. Pada kemana tuh? Sebagai pintu agar terkuak ngepet di mana, kasih tahu netizen jangan pelit info. Biar semua kaya, nggak ada yang iri, jangan pasang muka. Walaupun gue pembuka pintu bagi penyelidikan, tapi nggak usah bilang terima kasih ke gue ya netizen. Kalau udah kayak gini, masa aparatur negara sama direktorat pajak masih diam-diam aja? Juragan 99 kalau mau klaim tuh masuk akal aja, masa iya 600 miliar per bulan. Jualan apa lo boy? Bilang kayak penghasilan 1 bulan 5M atau 8M deh masih masuk akal. Ntar pas klarifikasi jangan pelin-pelan dan lo nggak boleh batasin pertanyaan ke wartawan. Sekalian gue mau ikutan nanya deh. Lagi-lagi ini semua karena Juragan 99. Rakyat dibutakan akan kesuksesan bohong belaka. Kemudian Nikita Mirzani juga nge-tag akun Prastowo Justinus. Periksa pak, jangan pas diperiksa bilang semua barang brandednya juga pinjem atau palsu. Saya setuju apa yang bapak bilang, jangan kasih rezeki ke artis-artis apalagi influencer demi pansos. Kemudian Nikita juga mengunggah viral aksi Crazy Rich Malang hadiahi istri tower di Jakarta guys. Nah tower di Jakarta ini harganya 85 miliar guys towernya. Nah inilah tower Gilang dan Sandi. Kemudian dia juga ngomong lagi, jangan bilang ini gedung kontrak kerjasamanya udah habis ya. PWS klarifikasi dong. Juragan 99 dan Sandi Purnamasari, jet pribadi kalian udah tahu semua ya kalau itu masa kontrak kerjanya habis. Sewa para resell dan distributornya biar makin semangat ya jualannya ya. Delete soon, bikin rame aja dulu.